Nama Nyai Ronggeng sudah tidak asing lagi bagi telinga warga Indonesia. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai sosok yang cantik dan pandai menari. Namun siapa sangka, jika makam Nyai Ronggeng di Dusun 16 Desa Kolam, Kecamatan Percut Saituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, juga tak pernah sepi dari sesajen. Kuburan keramat itu bisa dikatakan cukup jauh dari pemukiman warga sekitar. Untuk dapat menuju ke lokasi, pengunjung harus melintasi jalan setapak yang cukup sulit dilalui kendaraan roda 2. Biasanya, pengunjung menggunakan kendaraannya hanya sampai di bawah kebun kelapa sawit milik PT PN 2 yang jaraknya masih jauh dari makam keramat itu. Kemudian mereka harus berjalan kaki ke makam keramat Nyai Ronggeng melalui bedeng-bedeng petak sawah milik warga. Tetapi meski demikian, makam tersebut sering disiarahi warga sekitar maupun dari daerah lainnya. Lokasi itu tampaknya tak pernah sepi dari bermacam sesajen yang dipersembahkan para peziarah kepada makam sinden Nyai Ronggeng. Konon ceritanya, gadis cantik yang masih berusia belia itu memiliki nama asli Siti Aminah. Dia sengaja didatangkan oleh Belanda dari Banyumas ke Desa Kolam karena kemahirannya menjadi sinden ronggeng. Di daerah ini, Nyai Ronggeng menjadi penghibur bagi tuan-tuan Belanda dan kuli kebun dahulu kala. Siasat kolonial Belanda yang menghibur kuli perkebunan hanyalah akalan-akalan saja. Tujuannya tak lain agar uang gaji kuli kebun kerap ludes seketika dan mereka akhirnya tetap terikat dengan kontrak perkebunan. Akibatnya, para kuli Belanda itu hidup melarat karena habis digunakan untuk menyaksikan hiburan yang berbau erotis tersebut. Tarian ronggeng merupakan mitos hidup dari tanah Sunda. Lahir dari rahim bernama Dendam Kesumat, membuat banyak penari ronggeng akhirnya mati secara mengenaskan. Dibunuh lelaki, kemudian mayatnya dibuang jauh-jauh. Konon menurut satu versi, tragedi itu pun dialami Nyai Ronggeng yang dibunuh mengenaskan dan dikubur jauh dari pemukiman warga di Kampung Kolam. Kisah dendam bekalang tanah itu akhirnya menumbuhkan sebuah kisah mistis. Itu terbukti dari banyak perempuan muda yang sering berziarah ke makam Nyai Ronggeng untuk meminta sesuatu. Kebanyakan dari mereka memohon supaya dirinya bisa tenar dan cantik seperti Nyai Ronggeng semasa hidupnya dan menjadi idola para kaum lelaki. Roh Nyai Ronggeng juga masih dipercaya sering gentayangan di sekitar lokasi kuburan keramat tersebut. Di samping kuburannya, terdapat batu besar yang diyakini sebagai tempat petilasan semasa hidup Nyai Ronggeng. Kini makamnya pun dijadikan sebagai tempat untuk meminta-minta. Uniknya, meskipun tidak ada warga di sana, di pekarangan itu sengaja dibangun musola dan toilet. Namun lokasi di sekitar kuburan itu tetap terasa menjadi sangat angker. Bulu kuduk terasa merinding seolah petanda roh penari ayu itu menyambut kedatangan para peziarah. Kisah mistis ini pun pernah dialami warga sekitar yang bernama Irin. Salah seorang petani yang tidak jauh dari lokasi itu menceritakan beberapa kisah kekeramatan yang dialaminya di sekitar kuburan keramat Nyai Ronggeng. Konon katanya, mereka justru tidak merasa heran jika ada hal-hal yang berbau mistis dan aneh di luar nalar pikiran yang terjadi di lokasi makam. Peristiwa tersebut sudah terbiasa sejak dari orang-orang terdahulu di sana. Menurutnya, kekeramatan makam Nyai Ronggeng sudah cukup terkenal di daerah mereka. Untuk petani di sana tidak mau gegabah jika ada peristiwa aneh yang mereka alami, sebab mereka terbiasa mengalaminya, seperti peristiwa yang kerap terjadi tiba-tiba pada siang hari, yakni muncul aroma wangi khas masakan dari arah makam. Seketika itu, para petani pun sudah mengerti petanda mereka memilih beristirahat sejenak. Diyakini bau tersebut berlangsung karena ada hajatan besar dari makhluk kasat mata di makam Nyai Ronggeng. Irin juga mengatakan, sesekali sayup-sayup masih terdengar suara alunan gamelan yang biasanya mengiringi sang sinden.